Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Kelas 7 SMP Swasta Amanah. Hari ini kita mempelajari tentang pendidikan agama Islam dengan materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi dilanjutkan, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung di dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Selanjutnya kita akan membahas makna Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Nanti boleh anak-anak buka Al-Quran di rumah masing-masing. Selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, kita lanjutkan nama-nama. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang baik yakni adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang nampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Hal ini terkandung di dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. Nanti anak-anak Bapak boleh dicek di rumah masing-masing, buka kembali Al-Quran, apa artinya, baca lagi Al-Quran surah Al-An'am ayat 50. Selanjutnya nama Allah yang baik yakni Al-Khabir. Apa arti Al-Khabir? Artinya Allah Maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliar makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satu pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha waspada. Termasuk virus yang hari ini gempar-gemparnya. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membahas tentang As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan, meskipun suara itu hanya dalam hati, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang mungkin nanti anak-anak Bapak bisa
buka Al-Quran kembali di rumah masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala melihatnya, walaupun banyak manusia yang tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita kerjakan, baik di tempat yang tersembunyi maupun di tempat yang terang-terangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Selanjutnya kita akan membahas hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hikmahnya yakni selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terkandung dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 51. Yang kedua, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yakni hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini terkandung di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Hal ini terkandung di dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Mungkin anak-anak Bapak bisa baca satu-satu surah yang terlampir di tampilan ini di rumah masing-masing. Materi hari ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Bapak ucapkan atas perhatiannya terima kasih. Buat anak-anak Bapak tetap belajar di rumah. Jangan keluar-keluar, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah. Tempat-tempat umum tolong ditinggalkan. Jangan lupa sholat, mengaji, dan belajar di rumah masing-masing. Semoga kita sama-sama berdoa bencana COVID-19 ini segera berakhir dan kita akan bertatap muka kembali di sekolah untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala maupun ilmu-ilmu dunia. Mungkin itu saja. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.